البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tidak perlu dijawab. Karena apa? Ini tidak beradab. Tidak beradab. Harusnya apa? Niatnya adalah niat-niat yang baik yang dicontohkan oleh malaikat Jibril atau oleh Rasulullah atau yang lain-lain, soal untuk ingin tahu atau soal untuk memberitahu saudara-saudara yang lain. Adapun kalau syekhnya adalah memang orang yang tersangka sebagai orang yang jahat, maka boleh para muhaddisun mengetes, menguji syekh-syekh yang dicurigai sebagai pendusta atau yang semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan wasiat pada ayat yang ketiga dari rangkaian ayat Al-An'am itu adalah bahwasanya yang saya sebutkan tadi semua adalah jalan saya dalam keadaan dia itu lurus. Ada ini dia adalah sebagai apa? Isim anna. Sirat itu sebagai khobarnya, mustaqiman khobar dari sirat. Bukan jalanku yang lurus. Ini memang bahasa kita memudahkan demikian, tapi dalam keadaan dia itu lurus. Dan memang itulah jalan Allah Ta'ala, dia itu selalu lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim siratillah. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah betul-betul membimbing kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Memang jalan Allah adalah lurus. Makanya kalamnya adalah kalam yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu membimbing kepada jalan yang paling lurus. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Kita ingin ayat yang lain. Sebentar. Bukan ayat yang Al-Furqan. Sebentar. Ada satu ayat yang kita inginkan di situ. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ya, awal surat Al-Kahf. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab dan dia tidak menjadikan untuknya itu kebengkokan, qayyiman, bahkan dia itu dalam keadaan lurus. Inilah jalan Allah Ta'ala, yaitu terus menerus dia itu ada di atas jalan yang lurus, keadaannya adalah lurus. Berarti kalau ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena hal itu akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian itu bertakwa. Tentunya tafsir yang paling bagus untuk ayat ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan khattalana Rasulullah SAW yauman khattan sawiyya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menggariskan satu garis yang lurus untuk kami. Wa qala hadza siratullahil mustaqim, atau siratullahi mustaqimah. Ini adalah jalan Allah dalam keadaan dia itu lurus. Summa khatta an yaminihi khututan wa an shimalih. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan garis-garis di kanan dan kiri dari garis yang lurus tadi. Kemudian beliau mengatakan hadhis subul, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Wa ma ala sabilin minha illa wa ma min sabilin minha illa alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Dan tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang tadi kecuali ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian apa? Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Dan bahwasanya yang saya wasiatkan ini tadi semua adalah jalanku dalam keadaan dia itu lurus, maka ikuti jalan ini. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu, sementara jalan kesesatan itu adalah banyak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan, zulumat, kegelapan yang banyak. Itu menunjukkan jalan kesesatan itu banyak, ilan nur, tidak mengatakan anwar tapi nur, menunjukkan kebenaran itu hanya satu. Maka kalau kita tahu bahwasanya kebenaran hanya satu, maka hendaknya kita mencari kebenaran ini, yaitu jalan yang dibimbing oleh Allah. Bagaimana kita tahu bimbingan Allah? Yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman kelompok yang paling terbaik, kelompok yang telah diberi tazkiyah oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Apa itu? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, wa adalahum jannat, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga. Sementara Allah itu meridhoi para sahabat dengan sebab harta ataukah kekuasaan? Tidak, tetapi dengan sebab agama mereka. Ini menunjukkan agama mereka adalah lurus. Maka mereka ini yang diridhoi oleh Allah dan akan mendapatkan pahala yang menyebabkan mereka itu ridho kepada Allah. Keutamaan yang menyebabkan mereka ridho kepada Allah dan menyampaikan mereka kepada surga. Jadi barang siapa ingin mendapatkan itu, hendaknya masuk kepada ayat walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain tentang masalah keutamaan para sahabat dan kewajiban untuk ikut para sahabat. Walau annahum amanu walau amanu sebentar, terlupakan. Walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jazakallahu khairan. Kalau mereka mau beriman seperti apa yang kalian imani, siapa yang diajak bicara? Nenek moyang kita belum ada. Para sahabat yang Allah Ta'ala ajak bicara. Turunnya ayat itu adalah di hadapan para sahabat. Niscaya mereka telah mengikuti petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka mereka akan berada di dalam perpecahan. Ini menunjukkan kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, ikut jalan para sahabat. Tapi kalau ikut jalan yang lain, inilah yang menyebabkan perpecahan, bukan jalan salaf yang menyebabkan perpecahan. Syahidnya di sini apa? Sisi pendalilannya, yaitu kalau kita ingin mendapatkan kebenaran sampai ke surga, hendaknya kita ikut jalan yang mustaqim ini, jalan yang lurus ini. Yang mana Allah telah menafsirkan jalan yang lurus adalah apa? Siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan solihun. Jelas, yang paling banyak masuk di situ adalah para sahabat. Bahkan para sahabat masuk semua di dalam itu. Yaitu setelah apa? Setelah para nabi. Yaitu apa? Siddiqun. Para sahabat masuk di situ, syuhada, para sahabat masuk di situ, solihun, semua sahabat masuk di situ. Itu adalah jalan mereka. Adapun untuk jalan-jalan yang lain yang Rasulullah telah menyebutkan di atas jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya, Allah Ta'ala melarang untuk kita mengikuti itu. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, karena itu akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Kalau seseorang itu terpisah dari jalan Allah, dari Shiratul Mustaqim, akan kemana? Jelas dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadha Shiratul Mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Alam a'had ilaikum, bukankah saya, yaitu Allah Ta'ala, telah memberikan perintah kepada kalian wahai Bani Adam untuk kalian itu jangan menyembah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata. Berarti apa? Jangan ikuti jalan setan, apalagi sampai menyembahnya. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Dan beribadahlah kalian kepadaku, inilah jalan yang lurus. Ibadah itu intinya apa? Intisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Berarti kembali ke apa lagi? Kepada Al-Quran dengan pemahaman para sahabat lagi. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh setan itu telah menyesatkan dari kalian kelompok-kelompok yang banyak. Maka apa? Ikut jalan yang lurus, jangan ikuti jalan-jalan setan. Afalam takunu ta'qilun. Apakah kalian itu tidak memikirkan? Kebanyakan orang apa? Mereka tidak memikirkan. Akalnya telah dibutakan oleh apa? Gemerlapnya dunia dan sebagainya.
Dan dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir, Allah Ta'ala mengatakan, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak kelompoknya untuk mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini rugi kalau orang mengikuti jalan setan. Maka hendaknya kita setia dengan jalan Allah ini agar kita selamat. Dan kita pegang baik-baik apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Auza'i. Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Alaika bi athari salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul fa innal amra yang jali wa innaka la ala siratim mustaqim. Sesungguhnya alaika bi athari man salaf, hendaknya engkau terus setia dengan jejak para salaf, wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak dirimu, wa iyyaka wa ara ar-rijal, hindarkan olehmu rasio-rasio dan pendapat-pendapat para tokoh itu, walaupun mereka menghiasinya dengan perkataan-perkataan yang indah. Fa innal amra yanjali, sesungguhnya urusan ini telah jelas, wa innaka la ala siratim mustaqim, dan sungguh engkau telah ada di jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus. Asar ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Abu Amr, Hibatullah Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah, dan juga yang lain-lain, Al-Ajurri dalam Asy-Syariah, dan juga diriwayatkan kelengkapannya oleh Al-Harawi dalam Damut Ta'wil. Maka ini adalah nasihat yang cukup untuk apa seseorang itu setia dengan jalan para salaf. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.